Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Sebagian besar petani di Kabupaten Malaka mengeluhkan pupuk selalu terlambat. Sopir angkutan kota di Flores Timur mendesak Pemda segera tertibkan praktek pungli. Pangan lokal memperkuat kebijakan ekonomi, pariwisata, dan budaya lewat tanam. Pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya, Giti Berkanis. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Sebagian besar petani di Kabupaten Malaka mengeluhkan pupuk bersubsidi masuk ke para petani yang tidak tepat waktu ketika memasuki musim tanam. Untuk menjaga produktivitas tanaman padi, para petani terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang sangat mahal. Para petani mulai mengelola ratusan hektar lahan sawah pada musim tanam pertama. Namun ada kendala yang selalu menghantui para petani ketika memasuki musim tanam, yakni ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu dari pemerintah. Martin Salah, seorang petani asal desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, menjelaskan keterlambatan pupuk bersubsidi selalu dialami mereka hampir setiap tahun ketika musim tanam tiba dan hingga saat ini belum ada solusinya. Ketersediaan pupuk yang memadai sangat berdampak pada hasil panen yang nanti. Ketika pupuk tersedia dan tepat waktu, hasil panenan petani akan berlimpah. Jika tidak, maka dipastikan hasil panen para petani akan menurun dan berdampak pada pendapatan para petani. Untuk memenuhi ketersediaan pupuk para petani, terpaksa harus mendatangkan pupuk non-subsidi dengan harga yang sangat mahal, yakni per karung ukuran 50 kg mencapai harga Rp600.000. Itu bagi para petani yang mampu. Sementara bagi para petani yang kurang mampu, hanya bisa berpasrah pada keadaan. Jika pemerintah tidak membantu para petani dengan menyediakan pupuk bersubsidi, dipastikan para petani, terutama para petani yang kurang mampu secara finansial, akan mengalami kesulitan merawat tanaman padi dan berdampak pada gagal panen. Kalau bantuan dari pemerintah tidak ada, tapi kalau kami kan ada kelompok tani toh Pak, jadi kita kan seperti kita beli dalam jumlah kelompok, tapi kadang-kadang itu kendala kita di DO-nya, kadang-kadang padi sudah mengeluarkan bulir, baru datang pupuk pertama, lalu terlambat pupuknya kan Pak. Siap. Nah. Selain pasokan pupuk yang selalu terlambat, para petani juga terkendala dengan sarana pengolahan lahan berupa traktor yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga para petani tidak maksimal dalam mengelola lahan sawah mereka. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, sejumlah petani rumput laut Lato, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur mengalami kesulitan dalam memasarkan rumput laut karena turunnya permintaan dari pengepul. Sulitnya pemasaran membuat para petani terpaksa membiarkan hasil panen rumput laut mereka rusak dan membusuk. Thomas Sogen, salah satu petani rumput laut Lato, menuturkan, selama ini rumput laut yang dihasilkan dikirim ke Makassar, Sulawesi Selatan. Namun sejak akhir Desember 2023, pedagang dari Makassar tidak lagi memesan hasil rumput laut mereka, sehingga mengakibatkan harga rumput laut anjlok. Akibatnya petani rumput laut merugi. Karena sulitnya pemasaran, para petani terpaksa membiarkan sebagian rumput laut mereka untuk tidak dipanen dan dibiarkan hingga rusak. Saat ini sekitar 50% hasil produksi rumput laut dibiarkan membusuk di tempat penampungan.
Harga rumput laut saat ini hanya Rp1.000 per kilogram, padahal sebelumnya mencapai Rp6.000 per kilogramnya. Budidaya rumput laut telah dilakukan para petani lato sejak 2006 dengan produksi sebanyak 20 ton setiap 4 bulan sekali. Namun karena harga rumput laut anjlok, para petani memilih mendiamkan hasil panennya di tambak, meski harus mengalami kerugian yang cukup besar. Para petani rumput laut berharap pemerintah segera membantu mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi para petani rumput laut lato, agar mereka tidak merugi dan kembali melakukan budidaya tanaman rumput laut seperti sedia kala. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Sika. Meski harga beras di pasaran kota Maumere, Kabupaten Sika mulai berangsur turun, namun harga sebagian bahan pokok lainnya malah melonjak. Seperti halnya minyak goreng yang kini harganya terus naik. Helena, seorang pedagang di Pasar Alok, mengatakan ia terpaksa menjual dengan harga tinggi karena harga dari distributor juga tinggi. Saat ini minyak goreng jenis minyak kita dengan ukuran 5 liter sudah naik menjadi Rp330.000 per dos dari harga sebelumnya Rp250.000. Karena harga distributor naik, maka ia pun menjualnya dengan harga Rp100.000 per jerigen. Kenaikan harga minyak goreng itu terjadi memasuki bulan puasa dan terus melonjak setiap harinya. Dari 1 liter sampai 5 liter naik semua. 1 liter sudah 200 lebih 215 per dos. Habis itu 5 liter 330. Isinya 5 liter. 1 dos. Itu sudah. Dan jual harus 100, kalau 95 tekor jalan-jalan kira kita masih ongkos biaya pergi datang. 100.000. Kurang 330 jadi dapatnya 70, jadi bersih kita 50 karena 20 itu ojek PP, jadi bersih 50 itu. Kenapa mahal? Karena kita belinya mahal, makanya jual mahal. Kadang pembeli kan tanya, kok mahal sekali, mahal amat. Ya jelas kita belinya mahal. Selain minyak goreng, harga bawang merah pun melonjak yang dipatok dengan harga Rp50.000 per kilo dari harga sebelumnya Rp35.000. Sedangkan harga bawang putih dipatok harga Rp40 hingga Rp50.000 per kilo dari harga sebelumnya hanya Rp30.000. Helena berharap dinas terkait segera melakukan operasi pasar agar harga bahan pokok di pasaran bisa kembali normal. Dari Kabupaten Sika, Amar Ola, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Sika, Saudara, pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Alok, Kota Maumere, Kabupaten Sika berangsur turun. Salah satunya adalah harga beras yang perlahan mulai turun. Dari sebelumnya Rp750.000 per karung ukuran 50 kg, turun menjadi Rp675.000. Hasil pantauan TVRI di lapangan, beras medium ukuran 50 kg yang sebelumnya dipatok dengan harga Rp750.000 per karung, saat ini turun menjadi Rp675.000 hingga Rp700.000. Sementara ukuran 20 kg masih tetap pada harga sebelumnya, yakni Rp320.000 per karung. Hal yang sama juga terjadi pada beras ukuran 15 kg yang masih tetap bertahan di harga Rp225.000. Murdianti, salah seorang pedagang, mengaku saat ini harga beras mulai berangsur-angsur turun, lantaran harga dari distributor juga sudah diturunkan. Murdianti juga mengatakan pekan depan harga beras sudah berjalan normal setelah kapal pengangkut beras dari Sulawesi Selatan tiba di Maumere. Dari Kabupaten Sika, Amar Ola, TVRI NTT. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Om Swastiastu.
Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu wartawan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Hai, ikutin ini. Sekarang kita mau syuting Bapote TVRI NTT, so let's go. Bring the band in. Beta Hilmi Bobsen, host Bapote NTT. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Bapote di TVRI NTT setiap Senin jam 3 sore. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bandara Udara Internasional Komodo telah melayani 32.000 lebih penumpang selama masa angkutan Lebaran dari tanggal 3 April hingga 14 April 2024. Sebanyak 32.707 penumpang dan 264 pesawat telah melintasi Bandara Udara Internasional Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur selama masa angkutan Lebaran 2024 terhitung dari tanggal 3 April sampai dengan 14 April 2024. 32.707 penumpang merupakan penumpang yang berangkat dan tiba di Bandara Internasional Komodo. Rata-rata dalam setiap harinya penumpang yang tiba dan berangkat di Bandara Udara Internasional Komodo berada di angka 1.000 lebih penumpang dengan jumlah pesawat 8-15 pesawat setiap harinya. Sesuai dengan data yang telah saya terima sampai dengan tanggal 14 April tahun 2024 yang dapat saya sampaikan, total keseluruhan penumpang dari H-7 sampai dengan H+3 di tanggal 14 kemarin, penumpang sebesar 32.707 penumpang atau mengalami kenaikan 13% dari tahun 2023 kemarin. Kemudian juga untuk total pesawat yang beroperasi dari H-7 sampai dengan H+3 kemarin, totalnya adalah 264 pesawat atau minus 11% dari total pesawat di tahun 2023 kemarin. Kemudian dari total kargo dari H-7 sampai dengan H+3 di tahun 2024 sebesar 46.014 kilogram atau naik 5% dari kargo untuk tahun 2023 kemarin. Diperkirakan peningkatan penumpang akan terus meningkat sampai dengan tanggal 18 April mendatang. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, pada hari terakhir libur Lebaran, arus balik dari Semau melalui penyeberangan ASDP Ferry terpantau aman dan lancar.
Inilah saat kapal penumpang ASDP Ferry Kupang yang baru tiba dari pelabuhan Hansisi Semau dengan mengangkut penumpang yang merupakan arus balik dari Semau hari ini Senin 15 April 2024 sekitar pukul 9 WITA. Nampak puluhan penumpang dan berbagai kendaraan jenis roda 4 dan roda 2 yang baru tiba ini merupakan arus balik pasca libur lebaran yang berakhir hari ini. Terpantau kendati arus balik dari Semau melalui penyeberangan ASDP Ferry ini padat oleh puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4. Tetapi saat turun tidak ada insiden yang berarti, bahkan penumpang yang turun juga beraturan. Untuk diketahui penumpang dari Pulau Semau ini merupakan penumpang mudik Hari Raya Idul Fitri. Selain itu merupakan pengunjung yang mengakhiri libur lebaran di Pulau Semau dengan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Pulau Semau. Adapun penumpang yang tiba hari ini adalah penumpang susulan karena sebagian besar penumpang balik ke Kota Kupang dengan menumpang ASDP Ferry dari Pulau Semau sudah dilakukan pada penyeberangan Minggu pagi dan sore, sehingga penyeberangan Senin pagi ini tidak sebanyak penyeberangan sebelumnya. Arus balik dari Semau pasca libur lebaran juga dilakukan melalui penyeberangan tradisional melalui Pelabuhan Tenau Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, puluhan sopir angkutan kota jurusan Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, menggelar aksi demo di pertigaan Sondomingo, tepatnya di depan studio RSDP Larantuka. Dalam aksinya mereka mendesak pemerintah daerah menertibkan praktik pungutan liar dan penertiban trayek angkutan dalam kota. Laurentius Pati Ritan, salah seorang sopir angkot, menegaskan aksi damai yang dilakukan para sopir angkot jurusan Lamawalang ini bertujuan untuk mendesak Pemda Flores Timur agar secepatnya melakukan penertiban atas praktek pungli yang dilakukan oleh oknum sopir angkot di Terminal Lamawalang, di mana untuk angkutan pedesaan dikenakan biaya Rp10.000 per penumpang, sementara untuk penumpang antar kota dalam provinsi yakni jurusan Sika, Ende, dan Bajawa dikenakan biaya Rp20 hingga Rp50.000 per penumpang. Sementara oknum sopir tidak mengantarkan penumpang ke terminal dalam kota, tetapi diantar langsung oleh kendaraan yang ditumpangi, baik itu bus maupun angkutan pedesaan dan lolos masuk dalam kota. Selain itu, mereka juga mendesak Pemda Flotim secepatnya melakukan penertiban tarif dalam kota sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, selama ini tarif untuk wilayah barat masih berlaku Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp2.000 untuk anak sekolah. Sementara kalau merujuk pada keputusan Bupati, tarif angkutan dalam kota untuk dewasa Rp7.000 dan anak sekolah Rp3.000 per penumpang. Anak sekolahnya Rp4.000, dewasanya Rp7.000. Selama ini? Selama ini berlaku? Berlaku semenjak 1 minggu saja. Lalu dewasanya Rp5.000, sekolahnya cuma Rp2.000, kadang Rp1.000. No, juga katanya ada aksi pemerasan yang sering terjadi di Terminal Barat. Dan melakukan aksi seperti ini bisa menggunakan mereka kerja di terminal supaya kita juga kasihan dari penumpang dari Mere ke bawah naik kan tagih pemerasannya Rp10.000. Jadi Rp10.000 sampai Rp20.000 katanya. Iya, kadang juga sampai Rp50. Sampai Rp50 ya. Dari kami melakukan aksi begini supaya tarifnya tetap seperti biasa Rp7.000, sekolahnya Rp4.000. Sopir berharap pemerintah daerah Flores Timur segera mengusut tuntas jumlah angkot yang beredar serta menindak tegas oknum yang melakukan praktek pungli selama ini di Terminal Lamawalang. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, sebuah rumah warga di Desa Manulondo, Dusun Leleria, ludes dilahap si jago merah. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Saudara, satu unit rumah warga di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, ludes dilahap si jago merah. Tiupan angin yang cukup kencang di lokasi kejadian membuat api merambat dengan cepat dan menghanguskan rumah serta beberapa perabotan rumah tangga. Beruntung warga secara cepat membantu memadamkan api sehingga tidak ada korban jiwa.
Kapolsek Ndona Ibtu Ige Dewisna menyampaikan kebakaran terjadi Minggu 14 April 2024 pukul 19.00 waktu setempat. Dugaan sementara kebakaran dipicu akibat korsleting listrik karena instalasi rumah sudah lama dan belum diperbaiki. Kerugian sementara diperkirakan mencapai 5 hingga 10 juta rupiah. Dinas Sosial serta pemerintah kecamatan sudah membantu korban dengan beberapa peralatan tidur serta sembako untuk beberapa minggu ke depan. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kembali rumah yang terbakar dalam waktu dekat. Terkait dengan penyebab kebakaran itu ya sementara dugaan kami akibat konsleting arus listrik. Karena berdasarkan keterangan dari saksi yang di TKP saat kami tiba di sana menginformasikan bahwa api bersumber dari atas kusen yang memang ada instalasi listrik yang sudah hangus di situ. Kemudian terkait dengan korban jiwa tidak ada. Kemudian posisi rumah pun tidak habis terbakar, hanya terbakar bagian dalamnya saja. Untuk diketahui berdasarkan pantauan di jam yang sama juga terjadi kebakaran di Kelurahan Rukun 5 Dusun Puurere, 4 rumah ludes di Lahap Sijago Merah. Untuk diketahui berdasarkan informasi penyebab kebakaran juga akibat arus pendek listrik. Dari Kabupaten NDO Bitani, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, bangunan kantor DPRD Malaka yang baru digunakan temboknya terlihat mulai keropos dan retak-retak. Padahal bangunan gedung berlantai 3 yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah ini baru dikerjakan kurang lebih 1 tahun. Beginilah kondisi bangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Terlihat bagian atap dan sebagian tembok lantai 1 sudah mulai retak. Bangunan gedung berlantai 3 yang menelan anggaran sebesar 26 miliar rupiah ini dikerjakan secara multi-year sejak tahun 2017 dan diresmikan Bupati Malaka Simon Nahak pada tanggal 22 Desember 2022 lalu. Apabila terlihat dari luar, gedung ini berdiri megah dan sangat mewah. Namun ketika kita memasuki dalam ruangan, ternyata sebagian besar dinding temboknya mulai retak. Tidak hanya itu, cat temboknya pun mulai terkelupas, sehingga cukup berbahaya bagi para pengguna. Merespon hal itu, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Yanuarius Manek Pria, mengatakan terkait kerusakan plafon gedung dan bagian atapnya yang sangat tidak rapi tersebut akibat kurangnya pemeliharaan. Pengerjaan gedung ini pun dirinya belum menjadi penjabat pembuat komitmen atau PPK. Pihaknya menduga kerusakan atap waktu itu disebabkan oleh rendahnya kualitas pengerjaan sehingga bagian dinding mulai retak dan pecah. Sementara bagian atap bocor sehingga ketika hujan menyebabkan plafon rusak akibat pembesaran air hujan. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, stunting di Kecamatan Takari dikhawatirkan akan kembali mengalami kenaikan pada bulan penimbangan Agustus 2024 mendatang. Karena dampak dari El Nino berupa curah hujan rendah, sehingga banyak masyarakat yang mengalami gagal tanam, sehingga masyarakat akan mengalami kekurangan pangan. Kendati sejak tahun 2022 sampai Februari 2023, stunting di Puskesmas Takari mengalami kenaikan, namun pada Agustus 2023 dan Februari 2024 ini mengalami penurunan. Sebelumnya prevalensi stunting 27,37%, kemudian pada bulan Agustus 2023 mengalami penurunan drastis hingga 19,20%. Pada bulan penimbangan Februari 2024 kembali mengalami penurunan hingga 14,58%. Kepala Puskesmas Takari James Hatan mengatakan pihaknya khawatir stunting di Kecamatan Takari akan kembali mengalami kenaikan pada bulan penimbangan Agustus 2024 mendatang. Hal ini beralasan karena melihat kondisi sosial masyarakat saat ini yang sangat mengkhawatirkan karena dampak dari El Nino berupa curah hujan rendah, sehingga banyak masyarakat yang mengalami gagal tanam. Dengan demikian masyarakat akan mengalami kekurangan pangan sehingga mempengaruhi gizi anak yang akan berdampak pada stunting.
itu kemungkinan dia nanti di Agustus ataupun bulan-bulan ke depan kemungkinan bisa meningkat lagi, karena kalau bicara tentang stunting ini berhubungan dengan masalah makan. Sementara kondisi hujan tahun ini ada potensi untuk kurangnya pangan di masyarakat, sehingga ada analisa punya indikasi kalau nanti bisa meningkat lagi kasus masalah gizi di masyarakat. Jadi bukan kita tanggulangi yang stuntingnya saja, tapi ada penanggulangan gizi kurang dan gizi buruknya. James juga menjelaskan saat ini Puskesmas Takaris sudah membangun koordinasi dengan lintas sektor, terutama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, agar bisa memperhatikan permasalahan pangan yang dihadapi masyarakat saat ini, agar tidak berdampak pada peningkatan angka stunting. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. DRT perempuan harus dilengkapi ilmu bela diri supaya tidak di smackdown. Jadi di lampu merah beta rencana pasang lampu merah tuh banyak. Jadi satu tiang tuh lampu merah, baru lampu kuning, lampu hijau. Bapak dapil mana? Saya pilih Pak. Yang lucu, yang seru, yang bikin akhir pekan kamu asik terus. Romantis nih kadang lihat referensi dari film-film tuh kayak enak mah nyatanya. Ketawa rame-rame setiap hari Minggu jam 3 sore hanya di TVRI NTT Ketong Putih. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai, seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk mengembangkan minat dan bakat orang muda Katolik OMK dalam bidang seni tari, OMK Onekore membentuk kelompok tari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap gereja sekaligus melestarikan budaya Endelio. Beginilah aktivitas orang muda Katolik di Paroki Onekore pada setiap hari Minggu setelah pulang gereja. Mereka berlatih seni tari dan seni musik, khususnya tarian serta musik daerah selama 2 jam di aula paroki. Melan Gesiraja, anggota kelompok seni tari orang muda Katolik OMK Santo Yosef Onekore, menyampaikan kegiatan mereka yang lakukan berawal dari hobi yang sama, sehingga dirinya bersama teman-teman mulai bersepakat untuk berlatih tari-tarian dan seni musik. Mereka lebih memilih budaya Endelio. Hal ini sekaligus melestarikan budaya daerah. Selama latihan, mereka dibantu oleh teman-teman kelompok musik OMK Sinjo serta pastor paroki sehingga membuat mereka tetap semangat.
Sejauh ini dirinya bersama teman-teman sudah beberapa kali diundang di acara-acara pentas seni budaya maupun di acara-acara lainnya. Bentuk Sanggar Tari Sinjo awalnya itu dari hobi kami masing-masing, karena ada beberapa teman saya termasuk saya sendiri itu mempunyai hobi yang sangat tertarik pada seni tari. Jadi kami langsung membentuk sebuah sanggar, yaitu Sanggar Sinjo, di mana itu tuh terdiri dari perkumpulan-perkumpulan teman-teman kami yang sama memiliki hobi, yaitu di bagian seni tari. Untuk sejauh ini di Sanggar Tari Sinjo itu lebih kepada tarian yang berbau budaya. Kalau untuk yang berbau modern itu pernah kami lakukan itu pada saat acara SWD Youth Day, pernah membuat ragam dengan versi modern. Melan Gesiraja berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi contoh bagi OMK di paroki lain Sekeuskupan Agung ND. Dari ND, Obi Tani, TVRI NTT. Pemirsa, keragaman budaya yang dimiliki masyarakat adat Lama Holot, Kabupaten Flores Timur, menjadi modal penting dalam pengembangan dan mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat. Salah satunya melalui gerakan makan makanan lokal Sari Nona Manis. Gerakan ini dalam rangka memperkuat kebijakan ekonomi, pariwisata, dan budaya masyarakat adat, sehingga tidak tergerus oleh arus perubahan zaman. Menurut kepercayaan masyarakat adat, makanan lokal masyarakat adat Lama Holot merupakan wujud dari identitas diri seorang perempuan Lama Holot atau Tonuwujo Besipare. Dalam budaya Jawa dikenal dengan sebutan Dewi Sri atau Dewi Padi. Masyarakat adat Lama Holot memiliki aneka panganan atau makanan lokal yang sangat melimpah dengan karakteristik yang berbeda. Namun perlahan makanan lokal ini mulai tergerus dengan hadirnya sejumlah makanan siap saji hasil olahan pabrikan. Sementara makanan lokal kaya akan gizi serta bebas dari kandungan bahan pengawet. Melalui gerakan festival budaya dan program gerakan makan makanan lokal melalui gerakan Sari Nona Manis oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, diharapkan mampu mengajak masyarakat di daerah ini untuk kembali mengkonsumsi makanan lokal sebagai upaya mempertahankan pangan lokal sebagai simbol dan budaya masyarakat adat setempat yang telah diciptakan oleh para leluhur dan diwariskan dari generasi ke generasi yang lain. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Kasrem 161 Wirasakti Kupang memberikan bingkisan sembako bagi jemaat Gemit Efata Toinunuh, Desa Bena, Kecamatan Amnuban Selatan. Dengan bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan akan pangan. Mesak C, Wakil Ketua Majelis Jemaat Gemit Efata Toinunuh, Desa Bena, Kecamatan Amnuban Selatan, menjelaskan bahwa dampak El Nino mengakibatkan terjadi kekeringan, sehingga warga mengalami gagal tanam yang berakibat pada gagal panen saat ini. Namun Kasrem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Simon Petrus Kamlasi, melalui pemuda-pemudi Gemit Batu Karang Nonohonis Kota Soe, membantu meringankan beban dengan bantuan sembako berupa beras 5 kg, gula, susu, supermi, serta minyak goreng dan bantuan lainnya. Karena itu warga jemaat Gemit Efata Toinunuh menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kepedulian dengan memberikan bantuan sembako. Terima kasih juga Pak Lukas Bani juga akhirnya turut membantu kami hari ini dengan bantuan beras, minyak goreng, sehingga hari ini juga kami jemaat ini jumlah 42 kakak sudah menerima dan akan menikmati dan merasakan selama ini. Kami tidak punya balasan sesuatu apapun, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang akan membalaskannya. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, bambu merupakan salah satu tanaman dengan sejuta manfaat bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya.
Meskipun secara ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, bambu telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat, namun perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pelestarian dan pemanfaatan bambu masih sangat terbatas. Bambu. Ya, rumput raksasa ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia, termaksud masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bambu menyimpan potensi yang sangat besar karena menjadi sumber bahan baku berbagai produk dan sebagai alternatif energi terbarukan. Secara ekologis, bambu dapat menjadi solusi dari ancaman lingkungan dan dampak perubahan iklim. Bahkan, tanaman ini berpotensi merestorasi lahan karena kemampuannya beradaptasi dalam lahan yang kritis serta sebagai pengumpul air yang sangat baik. Adalah Paskalias Lalu, pria asal Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang mendedikasikan dirinya dalam melestarikan tanaman bambu. Awalnya, pria 60 tahun ini bekerja sebagai staf di Yayasan Bambu Lingkungan Lestari sejak tahun 2018. Sebagai pemerhati tanaman bambu, pria kelahiran Langa ini juga menyediakan bibit bambu bagi warga serta cara pembibitan bambu yang benar. Bagi Paskalis, merawat alam melalui pengembangan tanaman bambu adalah bagian dari cara untuk melestarikan bumi. Dengan melestarikan bambu, lahan yang telah rusak akan kembali memberikan fungsinya dengan baik dalam waktu yang cukup cepat sehingga sumber daya alam hutan, tanah, dan air dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Secara ekonomis sebenarnya bambu ini punya nilai ekonomi cukup asalkan kita memanennya sesuai dengan apa yang yayasan coba mengarahkannya, sehingga bambu itu bisa mulai dari rebungnya bisa digunakan, kemudian untuk industri, furniture, dan juga turunan lain. Bahkan yang terakhir itu kita bisa mengembangkan dari bambu menjadi arang bambu. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman bambu karena bisa diolah menjadi berbagai macam produk yang bernilai ekonomis tinggi. Paskalis lalu berharap pemerintah lebih serius dalam membantu pengrajin bambu untuk pemasaran hasil produksi agar peningkatan ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik demi mencapai kualitas hidup yang layak. Saudara, masyarakat Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kekayaan budaya yang unik dan menarik. Salah satunya adalah etu atau tinju tradisional yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat Nagekeo. Berdasarkan perhitungan bulan atau dalam bahasa setempat disebut Wula Geluleza atau bulan menggantikan matahari atau bulan purnama penuh. Di tengah arus modernisasi yang kian kuat dewasa ini, ternyata masih ada warga yang masih menjaga tradisi budaya. Adalah masyarakat Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang masih mempertahankan tradisi yang dalam bahasa setempat disebut etu atau tinju adat. Etu biasanya dilakukan kaum laki-laki masyarakat adat di Kabupaten Nagekeo sebagai simbol rasa syukur atas panen yang diperoleh. Ada makna yang lebih dari upacara ini, yakni mengajak generasi muda untuk semakin mempererat persaudaraan atau kebersamaan dengan sikap konsistensi dan saling menghargai dengan harapan agar dapat membentuk karakter setiap orang. Ritual itu biasanya dilakukan di tempat terbuka, sehingga bisa memberikan ruang gerak yang bebas kepada dua petarung dan beberapa orang yang menjaga kedua petarung. Ada semacam pembatas arena pertarungan, sehingga para penonton tidak bisa melewatinya. Sebelum memulai ritual itu, para petarung akan berdiri menghadap peo dan meminta pertolongan Tuhan dan leluhur. Tinju adat ini biasa diiringi dengan bunyi gong gendang untuk menghibur para penonton.
Kedua petinju dalam bertanding hanya boleh menggunakan satu tangan saja yang sudah dibalut dan menggenggam alat khusus yang disebut liawoi. Sedangkan tangan yang lainnya digunakan untuk menangkis atau melindungi diri dari serangan lawan. Peralatan yang digunakan oleh kedua petarung terbuat dari pintalan ijuk atau sabut kelapa serta tulang daun dari pohon aren. Kedua petarung wajib mengenakan kain tenun adat. Selama pertandingan biasanya dipimpin oleh satu wasit sekaligus seka atau melerai, serta sipe sebagai pengendali personal petinju atau memacu petinju maju menyerang atau mundur menghindari serangan. Secara umum tidak ada batas waktu, namun tergantung putusan wasit yang melihat kekuatan petarung. Di akhir bertinju, kedua petarung wajib berpelukan tanda perdamaian, sekaligus menjadi sahabat yang terus dikenang. Ritual tinju adat biasanya dilakukan pada musim panas dalam kisaran bulan Juni sampai Juli, atau lebih tepatnya sesuai dengan perhitungan bulan, atau dalam bahasa setempat disebut Wula Gelulesa, atau bulan menggantikan matahari, atau bulan purnama penuh. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Brian Yulede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.